Sobat Milenial, kembali bersama saya Dita Ruspendi dalam program Ngobrol Bareng. Ngobrolnya tentunya nggak sendirian. Saya sedang ngobrol bersama Ustadz Agus Salim di sini dari Lajnas Dewan Dakwah. Luar biasa, tadi di segmen pertama kita sudah berkenalan ya dengan Pak Ustadz ini. Ternyata kiprahnya sudah 9 tahun di dunia dakwah ini. Dan dakwahnya luar biasa, berbeda dari dakwah-dakwah biasanya karena tujuannya adalah mengislamkan masyarakat Indonesia di pedalaman gitu ya Pak Ustadz ya. Tadi sedikit cerita, sudah ke Sulawesi, sudah ke Bali. Saya penasaran, mungkin ada cerita yang menarik selama berdakwah di sana Pak Ustadz. Oh ya, ngomong-ngomong berarti ini dakwahnya ini adalah kepada masyarakat Indonesia yang belum Islam begitu ya? Iya benar. Ada cerita menarik apa Pak Ustadz selama di pedalaman waktu itu? Jadi mungkin kalau cerita saya sebagian kecil, karena memang kita sebenarnya di Dewan Dakwah itu dai sejak tahun 1967 itu jumlahnya bisa ribuan. Cuman karena memang dulu itu belum terdata dan rapi seperti dengan sekarang yang zaman sudah semakin modern. Jadi kalau ditanya berapa dai yang tercatat melalui alumni STD Muhammad Natsir, itu sekitar 600 sampai dengan 700 alumni yang saat ini masih berjibaku. Mereka terus berdakwah, membina, membersamai jamaah. Ada yang unik nih Mbak, dari kisah para dai yang ada di pedalaman. Ada namanya Ustadz Heri Sitorus, ketika beliau membina mualaf ya di Mentawai. Pada saat beliau membina mualaf itu unik sekali. Ya, ibu-ibu mualaf dengan polosnya itu mengatakan, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, sejak kami masuk Islam, babi kami makin banyak. Oke. Wow. Tentu ini kan sebuah kebanggaan buat dirinya, tetapi sesuatu yang tabu buat kita, aneh gitu ya, lucu juga gitu. Tetapi ini haram. Bagaimana kita ingin katakan bahwa babi itu haram? Maksudnya ingin bersyukur begitu Pak? Iya, tetapi sisi lain babi itu haram. Sehingga kami berpikir berdakwah dengan bijak. Kita gantikanlah ternak-ternak babi mereka dengan akikah dan kurbannya jamaah. Jadi kalau pemirsa, sahabat milenial yang ingin berkurban, berakikah, mungkin di kota sudah sangat banyak sekali. Kita lihat memang, apalagi kalau kurban itu ya Idul Adha, itu Masya Allah, seminggu kulkas masih penuh dengan daging. Tapi kalau di pedalaman, maaf, jangankan daging, makan beras juga, nasi kita jarang. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami para dai. Justru pada saat itulah Allah merasa sangat dekat dengan para dai. Ya, terbayang suasananya. Iya. Berarti begitu caranya ya, Lajnas Dewan Dakwah menyampaikan sesuatu yang salah itu memperbaikinya adalah dengan cara yang bijak ya. Kalau saya mungkin saat itu langsung semata-mata bilang, Bu, itu kan haram gitu ya. Iya. Tapi ada cara yang harus benar-benar diperhatikannya bagi seorang pendakwah ya. Berarti tidak boleh menjudge di awal. Bagaimana, ada cerita lain lagi Pak Ustadz? Melanjutkan yang tadi itu, justru begitu sudah mereka dikatakan tergantikan babi-babi mereka, maaf ini, kita ganti dengan akikah dan kurban. Setelah babi itu sudah habis begitu, tergantikan oleh akikah dan kurban, alhamdulillah barulah kita sampaikan ayat Allah, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, sesungguhnya diharamkan atas kalian darah, mayat, dan daging babi. Barulah mereka memahami bahwa babi itu haram. Pada saat proses pergantian hewan ternaknya tidak ada penolakan dari mereka? Alhamdulillah tidak ada penolakan. Kadangkala memang dakwah itu begitu kita melarang sesuatu harus ada solusi yang lain yang siap menggantikan posisinya. Sehingga dakwah itu menjadi solusi, bukan sebagai masalah baru bagi kehidupan, apalagi mereka yang baru masuk Islam. Tadi Pak Ustadz juga sempat bercerita sedikit waktu di Bali, sempat berhasil mengajak 3 orang ya, untuk memeluk agama kita yang mulia ini. Bagaimana ceritanya itu Pak Ustadz? Pengalaman saya ketika berdakwah di Bali itu pada saat bulan Ramadan,
ya saya ditugaskan di sana 5 orang bersama rekan-rekan dai yang lain. Kemudian saya memisahkan diri lantaran ada panggilan dari salah seorang teman untuk berdakwah di suatu tempat. Kemudian di sana saya mencoba melakukan pembinaan, mengajar Iqra, ya, mengajar ngaji, mengajarkan apa itu agama Islam, sehingga pada saatnya saya ajarkan kepada mereka tentang ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu membacakan ayat-ayat Allah dalam rangka mengobati orang yang sedang sakit. Luka batin. Iya. Qadarullah datang seorang ibu ya yang masih beragama Hindu meminta untuk diruqyah. Padahal kalau tidak salah di di Bali juga ada nama ritual tertentu ya. Iya, benar sekali. Semacam ruqyah itu ya. Iya, benar sekali. Tapi begitu bertemu dengan Pak Ustadz, beliau Dia minta diruqyah. Akhirnya saya ruqyah beliau. Alhamdulillah dalam keadaan masih belum muslim ya, belum berislam, dia minta diruqyah. Ya, akhirnya habis diruqyah dia pulang, dia tidur nyenyak. Besoknya dia mengadu bahwa saya tidur nyenyak sekali Ustadz. Saya mau diajarkan doa-doa itu. Alhamdulillah atas izin Allah saya coba bimbing beliau bersyahadat. Kemudian kita ajarkan bagaimana mandi besar, tata cara berwudu. Alhamdulillah terdengar oleh orang-orang sekitarnya yang masih beragama Hindu. Kemudian dari masuk Islamnya ibu tadi mengajak anak dan cucunya. Mereka hidup bertiga. Masya Allah. Begitulah ceritanya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Apa perasaan Pak Ustadz saat itu? Alhamdulillah ya saya sangat bahagia sekali. Karena memang berarti saya ini bermanfaat buat masyarakat dan agama. Masya Allah. Pada waktu itu sakitnya sakit apa Pak Ustadz kalau boleh tahu? Ibunya itu susah tidur. Oh, Sehingga saya coba ikhtiar karena beliau juga meminta. Saat itu saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah buat beliau. Alhamdulillah waktu itu Allah mengijabah doa-doa para dai, termasuk kami waktu itu. Alhamdulillah ibu itu memeluk Islam keesokan harinya. luar biasa. Ada tantangan-tantangan apa Pak Ustadz untuk mengajak kaum yang tadinya bukan Islam untuk memeluk Islam itu? Apakah harus ada urutannya, memberikan asupan ilmu tauhidnya, akidahnya, fikihnya, mananya dulu Pak Ustadz? Kalau untuk awal mula berdakwah di pedalaman itu sangat beraneka ragam. Kalau di daerah tertentu ada yang dia harus, kita tidak ujuk-ujuk langsung menyampaikan Islam. Kita justru harus ikut bercocok tanam, ikut berkebun, ikut memancing ke laut. Kemudian kita ajak, sepertinya sudah tiba waktu sholat, kita sholat di laut. Kita bercocok tanam di hutan, waktu sholat kita sholat di hutan. Ya, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis. Jadi mereka melihat bagaimana gerak-gerik kita, ya, apakah kita layak untuk diambil contoh. Sehingga dari situlah awal mula kebanyakan para dai mengajak masyarakat untuk kemudian mau belajar Islam. Bahkan ada yang masyarakat yang sebelumnya tidak beragama, seperti yang di Sulawesi tadi, mereka animisme, tidak menyembah Allah yang kita sembah, mereka menyembah pohon, menyembah matahari. Maaf. Masih ada ya Pak Masih Ustadz ada. ya? Zaman gini masih ada? Masih ada. Oke. Dan itu menjadi Subhanallah. tugas kita semua. Siapapun yang mengaku dirinya muslim, mukmin, tentu melekat pada dirinya adalah kewajiban berdakwah. Hanya saja memang kewajiban dakwah untuk berangkat ke pedalaman belum bisa diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin karena ada kesibukan dan kewajiban yang lain. Nah, lantas bagaimana supaya gugur tadi kewajiban kita? Ya kita berikan peluang kepada para dai yang siap berangkat. Kemudian kita support apa yang dibutuhkan oleh para dai, apakah Al-Quran, mukena, jilbab untuk orang-orang di pedalaman. Karena memang kalau bukan kita ya siapa lagi kan? Betul. Berarti Pak Ustadz sebagai kaum milenial ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengikuti jejak Pak Ustadz Agus Salim? Kan nggak semuanya juga sobat milenial yang dianugerahi keberanian sebesar Pak Ustadz bersama rekan-rekan untuk dakwah di pedalaman. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz?
sebenarnya niat kita sama. Mungkin sekarang yang harus kita lakukan adalah banyak menambah khazanah-khazanah tentang Islam. Kemudian yang kedua, mencari tahu apa itu dakwah. Kenapa dakwah itu penting? Kenapa kaum milenial wajib juga berdakwah? Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kaum milenial. Kalau anak-anak milenial sekarang itu my trip, my adventure. Kalau kita para dai, my dakwah, my adventure. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ada juga yang my sleep, my adventure. Harus diubah ya. Diubah. Sekarang mulai diubah ya. Berarti sebenarnya visi misi kita sama, Pak Ustadz. Sebagai umat muslim ini tentunya ingin mengajak saudara-saudara mungkin yang belum muslim, tentu ingin berjalan di jalan yang sama begitu ya. Tapi kalau misalnya terkendala misalnya gender, kemudian usia atau kemampuan fisik, apa yang bisa kita support, Pak Ustadz? Ya, kita di Dewan Dakwah itu mengkader juga para daiyah, artinya dai yang wanita, daiyah, guru ngaji yang wanita. Mengapa mereka dikader? Mengapa mereka juga dibina? Mereka dibina dan dikader dalam rangka mensupport para dai yang akan bertugas. Harapannya sih kemudian STID menciptakan para kader-kader daiyah agar kaum wanita juga betul-betul ditangani oleh wanita pula. Karena kan sebaik-baik yang mengkader wanita adalah ya wanita itu sendiri. Betul. Yang mengetahui, yang bisa berbicara lebih mendalam daripada kaum laki-laki. Sehingga di STID itu juga ada para dai dan daiyah, ustadz guru ngaji yang laki-laki dan guru ngaji yang perempuan. Ternyata tidak memandang gender ya. Perempuan, laki-laki bisa dibina untuk menjadi ustadz dan ustazah demi visi misi kita yang sama ya, menyebarkan agama yang mulia ini kepada seluruh penjuru di Indonesia. Iya. Sudah berapa banyak yang berangkat? Berarti Pak Ustadz untuk ustazahnya sendiri apakah sama atau jumlahnya masih jauh? Jumlah 600 alumni itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ternyata ada yang menarik nih dari kisah seorang dai bersama istri tercintanya. Ada yang berangkat ke Sulawesi yang menggantikan tempat tugas kami berdakwah. Ya, namanya Ustadz Asep. Beliau baru beberapa bulan menikah, yang harusnya kalau di kota itu pada umumnya kalau habis menikah bulan madu dulu. Kalau ini bulan madunya justru Masya Allah beliau berangkat ke pedalaman dengan istri tercintanya. Perjalanan ke pedalaman tuh Masya Allah beliau menempuh perjalanan motor bisa sampai 10 jam. Kalau di kota motor kita naiki, kalau di pedalaman motor naik kita, Mbak. Bagaimana itu ceritanya? Ya, itu kita harus melewati 13 sungai, yang sungainya itu kadang ada yang semata kaki, selutut, sepinggang, seleher. Kalau seleher, motor tuh bisa kita gotong. Tetapi kalau sudah sekepala, kita harus buat alat untuk menyeberang. Karena kalau kita paksakan untuk menyeberang dalam keadaan kedalaman kepala, motornya bisa selamat, kitanya yang lewat. Luar biasa, Masya Allah. Itu ada cerita suami istri? Ada cerita suami istri, Ustadz Asep. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Berarti setiap pendakwah ini biasanya pergi ke pedalaman, meninggalkan keluarga, atau bagaimana? Para dai yang ditugaskan, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, sebagian besarnya belum menikah. Beberapa orang sudah menikah lebih dahulu. Karena memang kita diperbolehkan menikah ketika sudah memasuki tahap kedua. Artinya setelah melewati masa di asrama. Sudah di masjid berarti? Sudah di masjid-masjid. Nah, ketika itu sudah ada beberapa dari kita yang qadarullah jodohnya datang lebih dahulu. Nah, bagi mereka yang belum menikah, indikasi salah satu kesuksesannya adalah mendapatkan wanita setempat. Iya, bagi orang tua untuk menyerahkan anak wanitanya ini sebuah sesuatu prestasi yang luar biasa untuk para dai ya. Termasuk Pak Ustadz? Saya alhamdulillah mendapatkan istri karena berkecimpung di dunia dakwah.
Luar biasa. Walaupun Masya Allah, tidak di tempat saya alhamdulillah. bertugas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Berarti saat ini Pak Ustadz selain ke pedalaman juga giatnya di kota juga berarti ya, sambil Iya. semuanya ya ditekuni ya. Ada perbedaan Pak Ustadz antara dakwah di kota dan di pedalaman? Tentunya sangat jauh sekali ya. Kalau di kota itu ada tantangannya sendiri, kalau di pedalaman ada tantangannya sendiri. Tetapi kalau di kota itu banyak sekali asatid, ustadz-ustadz, guru ngaji. Kita mau belajar kapanpun, dimanapun, itu mudah. Tinggal Bahkan sekarang bisa kemauannya online. aja ya. Iya. Iya. Di era digital. Pak Era Ustadz. digital, para pemirsa sahabat milenial tentu sudah lebih familiar. Tetapi kalau di pedalaman, maaf, jangankan kita mencari sinyal, ya punya HP saja tidak bermanfaat di sana. Karena di mana kita mau mengecas, Tidak ada listrik, listrik tidak ada belum sinyal. sampai. Oke. Itu tantangan terbesar mungkin ya untuk di pedalaman. Kalau untuk di kota? Kalau di kota mungkin lantaran karena fasilitas yang lengkap sehingga membuat para masyarakat, anak-anak sekarang yang membuat mereka terlena sehingga malas-malasan. Kadang terpengaruh oleh kondisi sehingga kewajibannya untuk belajar, untuk mengetahui khazanah-khazanah Islam membuat mereka jadi lupa. Fasilitasnya banyak, tapi keinginannya yang kurang ya. Yang kurang. Kebalikannya di pedalaman niat ada, tapi fasilitasnya masih belum memadai gitu ya. Tentang fasilitas dan lain-lain nanti saya masih pengen ngobrol nih sama Pak Ustadz ya tentang Insya Allah. dakwah di pedalaman ini. Bagaimana perbedaannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung para dai ini untuk menjalankan misinya di pedalaman. Kita masih akan lanjutkan ngobrol barengnya usai jeda berikut ya Sobat Milenial, tetaplah bersama kami.